Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita malam ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Bahtiar dan rekan saya yaitu ada Hari Ineka Hermawan. Dan hari ini kita akan membahas topik yaitu mengenai negara hukum. Topik ini sangat menarik sekali, sesuatu yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bernegara. Betul kan Hari? Iya, sangat betul Kang Yudi. Nah, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kenapa konsep negara hukum itu penting banget untuk dipelajari? Sangat bagus ya pertanyaan dari Kang Yudi. Pasti karena konsep ini berkaitan erat dengan keadilan dan aturan yang mengatur masyarakat, bukan? Coba Betul Kang Yudi. sekali. Mungkin kita langsung saja membahas intinya. Apa itu hukum negara? Oke, Yudi. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu supaya para audiens kita ini lebih mengena gitu. Sebenarnya apa sih ya yang dimaksud dengan arti dari negara hukum itu? Oke, baik. Jadi negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Artinya, baik pemerintahan maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Nah, seperti itu. Oh, begitu. Menarik, agak mungkin berbeda mungkin ya. Jadi, apakah tidak ada yang ke bawah hukum? Bahkan pejabat sekalipun itu gimana Kang Yudi yang beliau itu berdekatan dengan pejabat hukumnya, dengan pejabat di kehakimannya gitu ya, Kang Yudi. Betul sekali. Bahkan penjabat sekalipun, di Indonesia sendiri, konsep negara hukum ini sangat ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam uh, segmen selanjutnya mengenai sejarah dan perkembangan konsep negara hukum. Baik. Oke, menarik banget nih mengenai perkembangan, sejarah, ya Kang Yudi. Tapi Ya. kalau dilihat dari sejarahnya, konsep ini muncul dari mana sih Kang Yudi? Untuk konsep sejarah ini, kalau bicara soal sejarah ya, konsep negara hukum berkembang itu di dua tradisi besar. Contohnya yang pertama di Eropa kontinental, istilahnya dikenal sebagai Restart, yang yang dikembangkan oleh tokoh seperti Immanuel Kant dan Julius Hall. Sedangkan di tradisi Anglo-Saxon dipopulerkan oleh Avidicey. Seperti itu. Oh, begitu. Berarti ada dua istilah yang berbeda ya. Tapi tujuannya itu tetap sama atau ada keberbedaannya? Kalau boleh tahu prinsip yang tadi oleh Kak Yudi sudah disebutkan mengenai prinsip dari rule of law itu mengenai apa saja? Nah, kalau menurut prinsip dari rule of law, itu ada 3 prinsip utama. Yang pertama, ada supremacy of law, yaitu hukum sebagai kekuasaan negara. Dan yang kedua, ada equality before the law, yaitu semua orang setara di hadapan hukum. Dan yang terakhir ada adanya perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi. Keren Oke, banget ya. cukup bagus dan sangat keren bagi untuk diterapkan dalam sebuah konsep negara hukum. Jadi hukum itu nggak cuma sekedar aturan tertulis ya, tetapi juga menjaminkan terhadap keadilannya Kang Yudi. Betul sekali. Bahkan prinsip ini terus berkembang untuk membentuk suatu tantangan zaman. Nah, Oke, karena kita mengobrolkan mengenai dari tadi tentang perkembangan dan konsep negara hukum juga diakhiri dengan berkembang untuk menjawab tantangan zaman, kita masuk ke segmen 3 mengenai implementasi negara hukum khususnya di negara Indonesia ini. Oke, nah kalau kita bicara di Indonesia sendiri ya Kang Yudi, gimana ya. sih cara mengimplementasikannya?
apakah sudah berjalan sesuai dengan konsep ideal negara hukum yang tadi diucapkan mengenai menjaminkan keadilan dan tidak sekedar aturan tertulis? Jujur sih kalau menurut saya, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, Ri. Walaupun secara formal udah ada landasan dari hukum negara Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, Mahkamah Agung, dan mungkin contoh lainnya. Praktiknya juga masih banyak yang belum ideal. Oke, karena masih banyak tantangan dari berbagai lembaga ya Kang Yudi. Iya, betul. Mungkin bisa nggak diberikan contoh gitu mengenai di Indonesia itu yang seperti apa? Biar rekan-rekan itu membuka pengetahuan, oh yang seperti ini gitu. Oh, mungkin udah tersebar kemana-mana gitu. Tersebar berita-berita tentang kasus korupsi yang masih merajalela kan. Terus ada juga intervensi politik dalam hukum serta mungkin akses keadilan yang belum merata. Benar banget. Jadi konsep di Indonesia ini, pengimplementasian di Indonesia ini, apa yang sudah dikatakan oleh Kang Yudi, belum eh, mendapatkan akses keadilan yang merata. Karena saya lihat di beberapa kasus, banyak masyarakat kecil yang mendapatkan keadilan yang sangat sulit. Ya, Kang Yudi ya. Betul banget itu. Itu kalau kamu mau tahu sebabnya, itu sebabnya penting banget gitu untuk memperkuat supermasi hukuman dan memperbaiki sistem yang ada. Oke, karena tadi kita sudah melihat beberapa implementasi perkembangan sejarah, kita langsung masuk saja mengenai tantangan negara hukum ya Kang Yudi ya. Oke, baik. Oke, kalau kita berbicara tantangan, apa sih tantangan yang terbesar dalam penerapan negara hukum di Indonesia ini Kang Yudi? Mungkin salah satunya adalah budaya hukum masyarakat kita gitu, yang masih sangat rendah. Banyak orang yang belum sadar pentingnya taat hukum. Selain itu, sering kali masyarakat Indonesia hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oke, sangat menarik, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Iya, Apakah betul. ini bisa dimaksudkan yang tadi keadilan bagi masyarakat kecil itu belum merata? Apa sih tumpul ke atas dan tumpul ke bawah ini maksudnya Kang Yudi? Oke, dari maksud tumpul ke atas, tajam ke bawah itu, maksudnya hukum cenderung lebih keras terhadap rakyat kecil, tetapi sering lunak terhadap orang-orang yang punya kekuasaan atau pengaruh besar. Jadi, seperti orang-orang yang jabatannya tinggi selalu menindas masyarakat yang paling rendah, seperti itu. Oke, karena kita sudah berbicara juga mengenai implementasi di negara hukum Indonesia, tantangan khususnya di negara hukum Indonesia. Betul. Tentunya kami juga mengharapkan ya Kang Yudi ya dari rekan-rekan anak muda untuk solusi dan harapan ke depannya. Kita masuk ke dalam solusi dan harapan mengenai negara hukum. Oke, Baik. kalau begitu Kang Yudi, apa yang masih bisa kita lakukan untuk memperbaiki nih penerapan hukum di negara Indonesia ini? Sebetulnya kalau dari saya ada banyak langkah yang harus kita lakukan. Mulai dari memperkuat lembaga pilihan, memperkuat lembaga peradilan, meningkatkan pendidikan hukum kepada masyarakat, terus memastikan penegakan hukum hingga yang adil dan tanpa pandang bulu. Jadi kita jabatan hanya sebatas jabatan, tetapi semuanya kita rata di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, keren sekali dari statement Kang Yudi terhadap
harapannya ya Kang Yudi ya. Iya, betul. Saya sangat setuju dan yang nggak kalah penting juga kita semua adalah sebagai warga negara juga harus mulai dari diri sendiri untuk taat hukum dan tidak korupsi dalam kegiatan sehari-hari kita, apalagi mengenai ruang lingkup bersama. Betul sekali. Negara hukum yang ideal itu hanya bisa terwujud kalau semua elemen masyarakat berperan aktif. Oke, semoga solusi dan harapan ini semuanya bisa aware dari mulai semua elemen kalangan masyarakat khususnya di negara Indonesia ya Kang Yudi ya. Iya, Mungkin betul kita sekali. masuk ke closing. Baiklah Kang Yudi, kayaknya diskusi kita mengenai tantangan negara hukum ini sudah cukup lengkap saya rasakan. Iya, Semoga kita berdua, teman-teman semuanya yang mendengarkan juga bisa mendapatkan wawasan baru dari hasil diskusi atau bahasa kerennya ini podcast ini. Semoga juga sebagai pendengar mendapatkan knowledge yang baru dan mohon maaf betul. juga bila mana dari kami dalam penyampaiannya, dalam hal pematerinya ada yang kurang. Betul sekali. Pokoknya kita ucapkan terima kasih banyak yang udah mendengarkan kepada teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk terus belajar dan memahami hukum. Karena itu adalah bagian penting untuk kehidupan kita, bahkan untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu. Dan Oke, pastinya kita harus dukung channel ini dengan di like, komen, dan subscribe. Betul kan? ya sangat betul sekali karena di sini kami juga tidak hanya sekedar podcast, tidak hanya sekedar memberikan wawasan, tapi kami juga memberikan ruang diskusi kepada Betul teman-teman sekali. sekalian. Terima kasih pada semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kang Yudi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.